Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ramadan, jumpa lagi di Kurma Kultum Ramadan, sebuah inspirasi untuk menggapai ridho ilahi. Seringkali ketika kita ditanya, apa sih cita-cita kita? Tidak sedikit yang menjawab cita-citanya adalah ingin sukses, ingin membahagiakan orang tua. Lalu, jika definisi membahagiakan orang tua itu harus sukses terlebih dahulu, harus kaya terlebih dahulu, harus punya kedudukan terlebih dahulu. Lalu, apakah di saat kita masih kecil, masih kita belum bisa apa-apa istilahnya, atau mungkin saat kita menjadi beban begitu, atau mungkin saat ini ketika kita sudah dewasa, tetapi buat makan saja masih kurang, malah mungkin terlilit hutang. Apakah dengan demikian kita dikatakan sebagai anak yang tidak bisa membahagiakan orang tua? Apakah itu benar bahwa kekayaan adalah sumber satu-satunya kebahagiaan bagi orang tua kita? Padahal di dalam ajaran Islam diajarkan bahwa anak itu harus berbakti dan juga membahagiakan orang tua. Istilahnya ini kita biasa memanggil dengan birrul walidain. Jadi wajib bagi anaknya untuk berbakti dan menghormati orang tuanya serta membahagiakan orang tuanya dimulai dari sejak kecil, tak perlu menunggu dewasa. Tak melulu tentang harta, membahagiakan orang tua bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Apa sih itu? Kuncinya adalah THR. Loh. Katanya tadi tidak masalah melulu tentang harta. Kok sekarang malah disuruh ngasih THR sih? Nah, THR yang dimaksud di sini adalah tutur kata yang lembut. Fenomena sekarang ini seringkali kita melihat seorang anak berkata kasar, bahkan membantah orang tuanya sendiri. Jangan sekali-sekali meninggikan suara kepada orang tua kita. Meskipun kita punya kedudukan yang tinggi, meskipun kita punya pendidikan yang tinggi, kita tidak boleh yang namanya meninggikan suara. Kita harus berkata lemah lembut kepada orang tua kita. Padahal nih, contohnya nih, ketika kita sama bos kita atau atasan kita aja kalau misalnya ngomong sama beliau, itu dengan tutur kata yang lembut, padahal sebagai basa-basi doang gitu. Malah kepada orang tua kita sendiri nih, kita malah kadang berani meninggikan suara. Orang tua kita justru yang selama ini memberikan banyak hal kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, "Fala taqul lahuma uffi wa la tanharhuma." Dan janganlah sekali-sekali kamu mengatakan kepada kedua orang tuamu, apalagi membantahnya. Nah, berkata saja kita tidak boleh, apalagi membentaknya dan juga membantahnya. So, mulai sekarang jangan sekali-sekali berkata yang menyakiti atau membuat tersinggung orang tua kita. Yang kedua adalah apa sih itu Hanya adalah hormati pilihan orang tua. Seringkali kita memang kadangkala berselisih dengan orang tua kita. Pendapat kita berbeda dengan pendapat orang tua kita. Contohnya begini, misal ketika kamu pengen sekali kuliah di Universitas A, yang jauh dari orang tua gitu. Sedangkan orang tua kamu rasanya kok pengen banget ya kamu itu kuliah di kota B yang lebih dekat dengan mereka. Percaya saja, orang tua memberikan pilihan itu juga berdasarkan banyak pertimbangan. Meskipun kamu itu lebih pintar gitu, cobalah untuk menghargai apa pendapat orang tua kamu. Ya, jangan membuat tandingan pendapat yang bisa menyakiti dan juga membuat orang tua kamu tersinggung. Balik lagi ke poin yang pertama, bertutur katalah yang lembut. Nah, biasanya nih, percaya saja, apapun pilihan orang tua untuk kita, rata-rata meskipun awalnya itu memang sedikit berat di hati gitu kan, berat untuk dijalani, tapi endingnya biasanya pasti akan happy ending dan juga berakhir bahagia. Kenapa? Karena biasanya ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah juga. Jadi kalau orang tua ridho, insya Allah jalanmu akan lebih mulus karena Allah akan mempermudah jalanmu untuk menggapai apapun impian kamu. Dan ketiga adalah R. Apa itu R? Rajin membantu orang tua. Nah, kita harusnya sadar bahwa orang tua kita
tentunya banyak sekali pekerjaan dan juga aktivitas yang dilakukan. Sudah bekerja seharian di luaran dan juga harus melakukan pekerjaan di rumah. Sebagai anak, kita hendaknya membantu orang tua kita. Jangan sampai begini ya, contohnya adalah ketika kamu lagi sibuknya dalam masa ujian, kemudian kamu sedang belajar, orang tua kamu meminta kamu untuk membantunya. Dek, tolong dong bantuin bunda buat angkat jemuran. Kamu langsung bilang, bunda maaf, meskipun kamu bilang maaf, saya lagi belajar. Sebenarnya perkataan seperti itu memang sekiranya sudah lembut gitu. Tetapi itu kamu artinya membantah perintah bundamu untuk meminta kamu mengangkat jemuran. Dan itu biasanya akan menyinggung orang tua kamu. Jadi mulailah sekarang dari hal-hal yang kecil dulu lah, seperti mencuci piring, nyapu, ngepel. Nggak peduli gender kamu mau cowok mau cewek, yuk mulai sekarang bantulah orang tua kamu meskipun hanya sedikit-sedikit. Karena bantuan yang sedikit itu meskipun tidak setiap hari, itu sangat berarti sekali bagi orang tua kamu. Sahabat Ramadan, itu tadi adalah 3 hal sederhana yang bisa kamu lakukan tanpa melulu memberikan harta kepada orang tua. Dan yakinlah, jika kamu melakukan 3 hal tersebut, pasti orang tuamu dijamin akan bahagia. Ingat, yang lebih dibutuhkan orang tua bukanlah kekayaan, tetapi perhatian. Yang lebih dibutuhkan orang tua bukanlah kiriman uangmu, tapi adalah kehadiranmu. Yang dibutuhkan orang tua bukanlah dengan membelikan emas, tapi menjadikan orang tua sebagai prioritas. Saya Sofi pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.